Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiatun Fitriana Ramadhani dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya di sini akan menyampaikan sebuah hasil resum singkat materi tentang periodisasi usul fiqh dari masa Rasulullah, Khalifah Rasyidin, masa pra-kodifikasi, kodifikasi, dan pasca kodifikasi. Yang pertama, periodisasi usul fiqh masa Rasulullah dari 610 sampai 632 Masehi. Dalam periodisasi masa Rasulullah, usul fiqh berkembang secara organik melalui ajaran dan praktik langsung Rasulullah SAW. Metode penalaran berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi serta contoh-contoh praktis dari kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip dasar hukum Islam mulai dibentuk seperti istinbat atau deduksi hukum dari sumber-sumber utama. Yang kedua, Khalifah Rasyidin dari 632 sampai 661 Masehi. Pada masa ini, usul fiqh berkembang lebih lanjut dengan penggunaan qiyas atau analogi dan ijtihad atau penafsiran yang lebih sistematis. Yang kedua, terbentuknya lembaga-lembaga hukum yang mulai mengkodifikasi hukum-hukum Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan pada masa Rasulullah. Yang ketiga, masa pra-kodifikasi dari 661 sampai 1000 Masehi. Masa ini ditandai dengan pertumbuhan dan perluasan pengetahuan dan penggunaan ijtihad dalam pemikiran hukum Islam. Para ulama mengembangkan metode-metode baru dalam menganalisis dan menginterpretasikan hukum Islam seperti istihsan atau preferensi dan maslahah mursalah atau kepentingan umum. Yang ketiga, timbulnya berbagai mazhab hukum yang memberikan keberagaman dan pemikiran dalam penafsiran hukum. Yang keempat, masa kodifikasi dari 1000 sampai 1500 Masehi. Pada masa ini terjadi upaya-upaya untuk mengkodifikasi hukum-hukum Islam dalam bentuk yang lebih sistematis dan terorganisir. Munculnya kitab-kitab usul fiqh yang menguraikan prinsip-prinsip dasar dalam menetapkan hukum seperti kitab Al-Muwafaqat karya Imam Syafi'i dan Al-Muhallah karya Imam Ibnu Hazm. Yang kelima, masa pasca kodifikasi dari 1500 Masehi sampai sekarang. Periode ini ditandai dengan penyebaran dan pengembangan studi usul fiqh di seluruh dunia Islam. Perkembangan teknologi dan komunikasi memfasilitasi pertukaran ide dan pandangan antara para ulama serta pengembangan metodologi baru dalam pemikiran hukum Islam. Yang ketiga, adanya upaya-upaya untuk memperbarui dan menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan zaman dan konteks sosial yang berubah. Resum ini mencakup perkembangan usul fiqh dari masa Rasulullah hingga periode modern, menyoroti perubahan dalam metode dan pendekatan dalam pemikiran hukum Islam sepanjang sejarah. Mungkin itu saja hasil resum saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.